Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Budaya honor killing atau pembunuhan demi kehormatan biasanya berlangsung di negara-negara Asia Selatan dan Timur Tengah. Namun pada Mei 2020, negara Indonesia dikejutkan dengan pembunuhan demi kehormatan yang pertama kali terjadi di negara ini pada zaman modern. Pada tahun 2020, Rosmini binti Darwis adalah gadis remaja cantik berusia 16 tahun yang tinggal di Katapung, Desa Pataneteng, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Indonesia. Rosmini adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Darwin Bindaga dan Anis binti KR Pato. Memasuki pertengahan tahun, Rosmini yang merupakan anak kelima dari 6 bersaudara ini mulai jatuh sakit dengan gejala seperti mual, muntah, dan pingsan. Saat itu, Rosmini sedang tidak bersekolah karena sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus diliburkan gara-gara pandemi COVID-19. Melihat kondisi kesehatan Rosmini yang semakin memburuk, keluarganya mulai khawatir. Mereka menduga Rosmini kemungkinan besar menjadi korban santet. Namun, Rosmini akhirnya dibawa keluarganya berobat ke dukun. Melalui keterangan yang diberikan oleh dukun tersebut, orang yang diyakini telah menyihir Rosmini adalah sepupu laki-lakinya sendiri, yaitu Usman. Keluarga Rosmini sudah mengantisipasi hal ini karena mereka sudah lama mendengar desas-desus tentang Usman yang berusia 45 tahun yang menyimpan perasaan terhadap Rosmini. Pada tanggal 9 Mei 2020, Usman mengunjungi rumah keluarga Darwis setelah mendapat kabar bahwa Rosmini sedang sakit. Namun, kedatangan Usman saat itu ternyata membuat marah keluarga Rosmini. Usman langsung ditangkap dan dipaksa untuk membuat pengakuan tentang sihir yang dia lakukan pada Rosmini. Namun, situasi menjadi tambah tegang ketika Usman membantah semua tuduhannya. Menolak untuk melanjutkan pertengkaran, Rosmini akhirnya membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Rosmini mengakui kalau rasa sakit yang dialaminya bukan karena sihir, melainkan karena dia lagi hamil. Yang mengejutkan keluarga Rosmini, orang yang bertanggung jawab menghamili Rosmini adalah Usman. Ternyata, selama ini Usman dan Rosmini menjalin hubungan asmara tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing. Sulit bagi keluarga Rosmini untuk menerima kenyataan ini. Belum lagi status Usman yang sudah memiliki istri. Keluarga Rosmini meminta Usman bertanggung jawab penuh dan Usman disuruh untuk segera menikahi Rosmini. Sewaktu dikonfirmasi, jawaban yang diberikan Usman menunjukkan bahwa ia tampaknya tidak mau menikahi Rosmini. Melihat reaksi Usman dan jawaban yang sedemikian rupa, keluarga Rosmini langsung mengamuk. Terutama dua saudara Rosmini yang bernama Rahman yang berusia 30 tahun dan Suprianto yang 20 tahun pada waktu itu. Mereka berdua sempat bereaksi dengan memukul Usman. Meski telinga Usman terluka terkena parang, ia berhasil melarikan diri. Rahman yang seolah-olah dirasuki oleh setan, kemudian melampiaskan amarahnya kepada seorang pengendara motor bernama Zainal bin Hatim yang berusia 35 tahun. Beruntung, Enal mampu mempercepat laju motornya, meski kepala dan jarinya terluka akibat parang yang dilempar Rahman ke arahnya. Tak lama setelah itu, pemuda lain bernama Irfan bin Reni yang berusia 18 tahun, yang kebetulan lewat di depan rumah keluarga Rosmini, ditangkap oleh Rahman dan Suryanto. Ia langsung dibawa ke dalam rumah untuk dipaksa menikahi Rosmini. Tetapi Irfan menolak untuk menikahi Rosmini. Keluarga Rosmini sangat kecewa dengan Rosmini. Nama baik dan martabat keluarga mereka sudah tercoreng. Mereka semua, termasuk Rosmini, akhirnya berkumpul di sebuah ruangan yang terletak di bagian belakang rumah.
Di sana, Darwis sebagai kepala keluarga memberikan persetujuannya untuk menghabisi nyawa Rosmini yang telah mempermalukan mereka. Rosmini hanya bisa menyerah dan meneteskan air mata saat disuruh berbaring di lantai. Sementara itu, anggota keluarga Rosmini lainnya disuruh untuk memejamkan mata sambil berpamitan. Saat kejadian mengerikan itu terjadi, ternyata ada tetangga yang mendengar teriakan Rosmini. Karena curiga, mereka langsung melaporkannya ke polisi. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi menggerebek rumah keluarga Rosmini. Hal inilah yang membuat amarah Rahman dan Supriyanto tak terkendali. Keduanya termasuk anggota keluarga Rosmini lainnya menolak untuk keluar rumah dan mengunci pintu. Polisi dan tentara akhirnya harus menggunakan kekuatan setelah upaya membujuk Rahman dan Supriyanto tidak membuahkan hasil. Gas air mata dilemparkan ke dalam rumah keluarga Rosmini. Pada akhirnya, semua anggota keluarga Rosmini ditangkap. Adapun Rosmini, tubuhnya diketemukan dalam kondisi berlumuran darah. Hanya Rahman dan Supriyanto yang ditangkap dan ditahan, karena mereka lah yang melakukan pembunuhan terhadap Rosmini. Keduanya dijerat dengan UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dan KUHP pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan berencana. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti seperti parang panjang dan kayu yang digunakan untuk menghabisi nyawa Rosmini. Sementara 7 anggota keluarga lainnya, yaitu ayah, ibu, kakak, dan menantunya, semuanya dibebaskan. Pemeriksaan mental yang dilakukan pada semua anggota keluarga Rosmini menemukan bahwa mereka semua dalam keadaan sadar pada saat kejadian mengerikan itu terjadi. Meski dibebaskan, tapi tetap dalam pengamanan polisi untuk mempermudah proses pemeriksaan dan juga mencegah hal yang tidak diinginkan. Begitu yang dikatakan oleh Kapolres Bantaeng AKBP Wawan Sumantri. Selain itu, ketujuh anggota keluarga itu tidak dapat kembali ke rumah mereka karena diusir oleh warga kampung. Mereka dinilai telah mempermalukan kampung itu. Sidang kasus tersebut sudah dimulai pada Agustus 2020 dan belum ada perkembangan yang jelas dari vonis yang akan diterima oleh Rahman dan Supriyanto. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan vonis pada tanggal 25 November 2020 atas perkara pembunuhan terhadap adik kandungnya sendiri itu. 2 orang dijatuhi hukuman dalam 2 berkas yang berbeda. Untuk terdakwa dengan inisial S divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan terdakwa dengan inisial R divonis 13 tahun penjara. Dari hasil penyelidikan polisi, motif pembunuhan Rosmini disebut sebagai siri, yang merupakan bahasa Bugis Makassar, yang berarti tindakan untuk mempertahankan martabat keluarga. Budaya siri adalah budaya lokal yang dibentuk untuk membangun kembali tatanan sosial masyarakat Bugis pada masa lalu yang sempat kacau. Tingkat pendidikan yang membaik dan perkembangan hukum membuat budaya siri sekarang ini jarang terdengar dan digunakan oleh orang. Dulu pada tahun 1950-an, pernah ada kasus seorang anak membunuh karena merasa ayahnya telah dipermalukan. Tetapi pengadilan melepasnya dengan alasan tindakan itu merupakan siri. Tapi zaman sekarang tentu saja sudah tidak bisa. Namun, sebelum motif para pelaku karena siri tersebut terungkap, polisi sempat mendengar isu ilmu hitam di balik aksi pelaku. Polisi menerima isu tersebut dari kalangan tetangga pelaku. Namun polisi tidak begitu saja percaya bahwa pelaku terpengaruh oleh ilmu hitam. Warga Sulawesi Selatan memang menjunjung tinggi tradisi mate siri, yang berarti lebih baik mati karena mempertahankan harga diri daripada hidup tanpa harga diri. Namun, sebagaimana polisi, di mata hukum,
alasan menegakkan adat istiadat untuk melakukan pembunuhan seperti ini tetap tidak dapat dibenarkan. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.